Seperti apa yang kami nyanyikan Tuhan malam hari ini, Kau di dalam kami dan kami dalam Engkau Tuhan. Bukan cuma sekedar lirik lagu yang kami naikkan, tapi biar ini Tuhan menjadi iman percaya kami kepadamu. Bahwa kami gak bisa hidup tanpamu Tuhan. Kami ada, kami dilahirkan. Ini semua karena tujuan dan rencanamu dalam hidup kami. Dan mari biar malam hari ini Bapak, biar kami Tuhan mendeklarasikan hidup kami. Untuk kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Mari Bapak malam hari ini siapkan diri kami. Untuk kami boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami dengar malam hari ini, inilah Tuhan akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, mari yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama amin. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan malam ini yuk. Oke teman-teman boleh duduk semuanya, kembali ke tempat duduk. Ini silau sekali ya. Oke. Teman-teman malam hari ini ya, judulnya apa di depan? Faithfulness ya. Mungkin yang di sebelah kiri saya bisa maju dikit kali ya, jadi biar nggak terlalu belakang. Ya mungkin Kak Karen bisa diatur, tolong maju dikit ke depan, boleh? Boleh, saya minta dengan hormat boleh, yang di depan saya ini masih kosong. Ya boleh, mungkin cici-cicinya yang di belakang, Daniel, dan teman-teman boleh maju sedikit ke depan ya. Biar saya melihat kalian dengan jelas teman-teman. Karena di belakang itu gelap. Ya, mata saya ini udah ada gimana gitu ya. Oke, boleh? Ya. Nah, faithfulness. Ada yang tahu artinya apa? Hah? Apa? Ada yang mau jawab? Joy, yang baru lulus, yang baru selesai sidang hari ini ya. Kasih tepuk tangan buat Joy dong, dia hari ini baru selesai sidang dari siang ya. Apa Joy? Kesetiaan. Ya. Faithfulness punya arti itu kesetiaan. Ya. Mungkin ini sebuah kata yang gampang diucapin, tapi sulit untuk dilakukan. Ya. Kesetiaan atau faithfulness dalam hal apapun teman-teman yang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin yang udah punya pacar, kalian dituntut untuk menjadi setia kepada pacar kalian, benar? Apa ada di tempat ini anak-anak Aji yang pernah selingkuh? Ada? Ada nggak? Apa ada yang pernah diselingkuhin mungkin? Yang tidak setia? Ada? Kayak semuanya diem ya. Cewek? Beben banyak beben mah ya. Oke teman-teman ya, faithfulness, kesetiaan. Mungkin kita mendengar banyak firman Tuhan hari-hari ini, tapi ketika saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya bagikan untuk malam hari ini, saya dapat tentang kata ini, faithfulness, kesetiaan. Untuk menjadi setia, untuk menjadi anak Tuhan yang setia, itu perlu pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar. Jangan menjadi anak Tuhan untuk kalian setia dengan pacar-pacar kalian pun harus dengan tekad yang kuat, ya kan? Benar, Mami? Ya. Saya pernah pengalaman teman-teman ya. Jadi saya punya teman, dia itu udah punya pacar, pacarnya cantik. Tapi suatu ketika lagi ngumpul sama geng kita yang cowok-cowok itu, termasuk saya. Jadi ceritanya itu lagi ngafe, ya kan. Tiba-tiba ada cewek cantik lewat kan. Ke kasir mau pesan makanan. Di meja kita tuh makanan udah datang semua. Minuman udah datang, makanan udah datang. Tetapi hari itu teman saya yang udah punya cewek ini, tiba-tiba berdiri, lalu ke kasir dong.
pura-pura beli something. Lalu kenalanlah dia dengan wanita cantik itu. Kita ini yang cowok-cowok, wow, ini pemain juga ya teman kita. Dan dari situ saya boleh simpulkan teman-teman. Jangankan untuk kita setia kepada Tuhan. Setia dengan pasanganmu, dengan pacarmu aja, itu perlu tekad yang kuat. Teman saya ini punya pacar yang cantik, ya. Tetapi yang dia lihat itu lebih cantik menurut dia. Akhirnya dia tergoda, kenalan. Dan saya nggak tahu apa selanjutnya, saya nggak mau tahu. Nah, dari hal ini teman-teman, kesetiaan itu adalah hal yang mungkin mudah untuk kita ucapkan, tapi susah untuk kita perbuat dan kita lakukan. Dan malam hari ini kita akan kupas, kita akan belajar arti kata kesetiaan. Kita buka slide yang pertama. Nah, faithfulness, kita bisa lihat di depan, punya arti kesetiaan. Artinya apa? Mempunyai keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Saya bilang kesetiaan yang kita pelajari hari ini bukan cuma soal rohani, tapi kesetiaan harus kita miliki dalam dunia jasmani juga. Dalam sekolah kalian, pekerjaan kalian, perkuliahan kalian, arti atau kata setia ini perlu. Kalau kita nggak bisa setia dengan apa yang kita pegang hari ini teman-teman, kalian yang sekolah, kalian yang kuliah, kalau kamu nggak bisa setia dengan pelajaran demi pelajaran yang kamu hadapi setiap hari, even itu pelajaran yang killer sekalipun, yang bikin pikiranmu pusing sekalipun, tapi mau nggak mau kamu harus setia mengerjakan itu semua. Kalau kamu nggak setia, ya ujungnya apa? Kita nggak akan pernah bisa naik kelas. Dalam Amsal 19 ayat 22a berkata seperti ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi setia itu teman-teman sudah ada di dalam diri kita. Ya. Kesetiaan itu sudah ada dalam diri kita. Tetapi bagaimana kita mengulik itu, bagaimana kita mengeluarkan itu dalam hidup setiap kita. Ingat ya, sifat yang diinginkan dari kita adalah kesetiaannya. Jadi kesetiaan adalah sifat yang ada dalam diri kita sejujurnya. Tetapi tadi saya katakan perlu tekad, perlu kemauan untuk kita bisa melakukan akan hal ini. Kesetiaan bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Saya di depan dikatakan diperlukan kemauan untuk kita bisa setia dalam segala hal. Kalau kalian punya peliharaan anjingnya di rumah, kita bisa sama-sama tahu bahwa anjing itu adalah peliharaan yang kesetiaannya udah nggak bisa kita pungkiri lagi kalau dia sudah dekat sama majikannya. Ya, mungkin beberapa punya peliharaan anjing di sini. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian lagi dari luar pulang ke rumah, tiba-tiba dia datang menghampiri. Atau mungkin ketika mungkin dia lihat majikannya mau pergi, dia nungguin dan malah mau ikut. Kemanapun pergi, pasti dia ngintil. Ya, saya punya pengalaman dengan anjingnya Kayla, ya, si Abon namanya. Karena mungkin setiap kali saya ketemu sama dia, jadi tiap kali saya datang, ya ini dia pun lakuin ke semua orang yang datang di rumah Kayla. Baik itu ke Kayla, Ci Sofi, ke Freddy. Jadi tiap kali datang, tiba-tiba langsung menghampiri saya dan lompat-lompat di kaki saya. Kan kukunya tajam-tajam kan, kalau saya lagi pakai celana pendek kan kerasa kan sakit ya kan. Pokoknya siapapun yang datang yang dia sudah kenal, dia akan menghampiri. Yang dia sudah kenal, dia sudah tahu itu siapa, dia akan menghampiri. Mau kita lari kemanapun, mau kita sembunyi gimana pun, dia akan tetap nungguin. Itu sifat yang dimiliki oleh seekor anjing, teman-teman. Dia setia dengan majikannya.
Dan itu pun yang Tuhan mau ada dalam diri kita. Bukan kita menjadi anjing, enggak. Tetapi kita punya sifat setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Amin. Amin teman-teman. Next slide. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru yang saya baca teman-teman, ada 3 makna arti kata kesetiaan. Yang pertama, dapat dipercaya. Lalu yang kedua, taat menjalankan perintah. Dan yang ketiga itu percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita menjadi hamba yang setia, kita menjadi anak Tuhan yang setia, maka otomatis kita bisa dipercaya. Benar? Kokris kerja dan dia dipercaya ngelakuin banyak hal. Ya Kokris ya. Karena kesetiaannya kepada pekerjaan dan juga atasannya. Karena Kokris dapat dipercaya, maka Kokris dipercaya dari hal yang kecil, lalu akan berubah jadi hal-hal yang besar. Setia, berarti kita ini dapat dipercaya teman-teman. Dan sekarang pertanyaannya, kalian bisa dipercaya atau tidak? Yang kedua, taat. Otomatis setia itu taat, itu udah nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita mendengar kata setia, berarti ada ketaatan yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, percaya. Nggak cukup dengan kita, oke, siap bos, taat, ya kan? Tapi kita harus percaya kepada siapa atau kepada apa yang kita percayai. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Tadi Steve ngomong, teman-teman percaya nggak kalau Tuhan akan memegang hidup kita dalam hal apapun, dalam musim apapun? Kalian jawab percaya. Maka percayalah bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasihnya, cintanya itu selalu ada buat kita. Karena Dia adalah setia. Dia Tuhan yang setia kepada kita. Hari ini teman-teman, dari 3 hal ini, ya, apakah kita ada dalam poin-poin ini? Ini masih awal. Nanti kita akan bahas 3 hal lagi di belakang. Dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan percaya kepada Tuhan. Menjadi dapat dipercaya itu nggak mudah teman-teman. Nanti kalian akan menghadapi dunia setelah sekolah, kalian akan kuliah, lalu kalian akan bekerja. Untuk kita dapat dipercaya, ini suara apa ya? Tolong dikecilin yang di atas, mungkin yang lagi ngobrol karena kedengeran sampai bawah. Nah teman-teman, kalian akan memasuki dunia yang akan terus berubah dalam kehidupan kalian. Kalau kita nggak menanamkan, kalau kita nggak mengeluarkan sifat ini dari sekarang, ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Dunia akan berubah, itu pasti. Dari yang dulunya onsite, jadi online, sekarang onsite lagi, sempat online lagi, onsite lagi, semua akan berubah. Dari yang tadinya generasi yang istilahnya normal, menjadi generasi yang mungkin agak sedikit tidak normal karena harus sekolah di rumah, ya kan, harus punya wifi, harus punya kuota dan segala macam. Itulah dunia yang akan berubah-ubah yang kita nggak pernah tahu ke depan akan seperti apa. Iblis akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang membelot dan memberontak. Karena apa? Karena iblis akan taruh kecewa di hati kita. Iblis akan taruh sakit hati di hati kita. Iblis akan taruh yang namanya emosi, marah, dan segala hal yang bikin hati ini nggak enak. Dan kalau itu ada dalam hidup setiap kita, otomatis kita perlahan-lahan sedang meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya punya teman yang dulu pelayanan bareng-bareng sama saya, ya, nggak di tempat ini, di tempat lain.
Saya melihat dia itu orang yang sangat setia, dia itu anak Tuhan yang sangat setia. Latihan, misalnya latihan jam 5, jam 4 dia udah datang, ya kan? Dia nyoba apa dan segala macam. Dan tiap hari dia selalu ngulik, dia itu pemain keyboard, dia selalu ngulik dan segala macam. Sebegitu setianya dia dalam pelayanannya. Tetapi satu hal yang terjadi dalam hidupnya ketika Tuhan mengizinkan ada hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupannya. Dan dia membiarkan kecewa masuk, dia membiarkan emosi masuk, marah masuk. Itu mengubah kesetiaannya kepada Tuhan. Dia kecewa, dia marah, dan dia benci. Hari ini hati-hati teman-teman, hati-hati. Ingat, saya tadi ngomong, setia itu udah ada dalam diri kita. Itu sifat yang sudah Tuhan kasih. Tapi bagaimana kita mengeluarkan itu dalam kehidupan kita, bagaimana kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Dan malam ini teman-teman, ya, kalian harus tahu bahwa kita hidup itu cuma sementara. Mungkin kita bisa berkata, ya Tuhan saya mengalami janji Tuhan, saya mengalami firman Tuhan, saya mengalami segala-segalanya. Tapi apa yang bisa kita kasih buat Tuhan malam hari ini? Saya sering ngomong, dimanapun saya khotbah saya sering ngomong, kita ini ada, itu karena Tuhan. Saya dan teman-teman ada ini karena Tuhan. Kalau Tuhan gak ada, kalau Tuhan gak setia sama kita, ya mungkin hari ini kita gak ada duduk di tempat ini teman-teman. Tapi malam ini, saya mau kasih dasar Tuhan setia kepada hidup kalian semua. Mau kalian berasal dari keluarga yang berada sedang-sedang aja, apapun itu. Dia tetap Tuhan yang gak pernah memandang setiap kita. Dari mana kita berasal, apa masa lalu kita, apa latar belakang kita. Next slide. Oke, 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini ayat yang saya dapat dan saya taruh di poster dalam kalimat bahasa Inggris berkata, but the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Tadi saya katakan dunia ini akan berubah teman-teman. Yang enggak berubah adalah Tuhan dalam hidup kita. Saya beberapa hari ini ngalamin banyak hal yang bisa menggoncangkan iman dan kesetiaan saya kepada Tuhan. Bukan cuma perkara jasmani, tetapi rohani dan jasmani pun iblis sedang goncang dalam hidup saya. Saya kerja dengan yang sekarang ini sudah 11 tahun. Dan hari-hari ini saya banyak ditawari orang untuk ngelakuin pekerjaan yang sama tapi tidak melalui perusahaan saya. Banyak tawaran, udahlah nggak usah pakai perusahaan kamu. Kamu aja kan, kamu punya kenalan tukang, saya ini bergerak di interior. Kamu punya kenalan tukang, kamu punya kenalan banyak toko. Nih saya ada proyek, kamu yang ngerjain. Nominalnya itu amazing. Kalau dipikir-pikir, itu duit, itu berkat, itu uang yang bisa saya tabung dalam hidup saya. Tetapi caranya saya harus main belakang, saya harus meninggalkan kesetiaan saya dalam pekerjaan saya, dan saya harus mengkhianati atasan saya. Jumlahnya gede teman-teman. Tetapi saya tahu ketika kalau saya terima akan pekerjaan ini, hati saya ini gak akan tenang. Kayak kalian lagi ngelakuin kesalahan, lalu kalian kegap, sembunyi, takut ketahuan teman-teman. Setiap kita ngelakuin dosa apapun itu pasti ada rasa khawatir dalam hidup kita. Takut ketahuan, takut kegap. Dan kalau saya ambil pekerjaan ini dengan nominal yang sangat luar biasa,
saya nggak akan tenang. Bisa aja nanti saya lagi kontrol proyek ini, tiba-tiba ketemu dengan atasan saya, bisa aja kan. Atau mungkin dari mulut ke mulut, itu si bom-bom sekarang ngerjain ini ya, lagi bikin ini ya. Semua bisa terjadi teman-teman. Yang iblis tawarin itu enak, supaya kita meninggalkan kesetiaan kita. Ini dalam hal jasmani teman-teman, dalam kehidupan nyata. Nah hari ini, kesetiaan memerlukan fondasi yang kuat, yaitu iman atau percaya. Seberapa kalian percaya kalian punya Tuhan dalam hidup kalian? Seberapa kalian punya iman bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kalian? Atau seberapa kalian percaya bahwa apapun masalah dalam hidup kalian, itu Tuhan izinkan terjadi. Dan percaya bahwa someday, suatu saat, ada jalan keluar yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Masalah saya dengan masalah kalian beda-beda. Buat yang sekolah, buat yang kuliah, buat yang kerja, punya masalah masing-masing. Baik yang kecil, masih SD kelas 6, SMP, SMA, pasti dalam kehidupannya punya sesuatu hal yang mungkin bikin kita jadi nggak enak. Tetapi seberapa kalian percaya, seberapa kalian punya iman, punya fondasi yang kuat, bahwa semua yang terjadi Tuhan izinkan dan Tuhan sendiri akan buka jalan buat kita. Asalkan kita tetap ngandelin Tuhan. Asalkan kita tetap setia dan percaya sama Tuhan. Kalau hari itu saya mengambil proyek ini, hilang kesetiaan saya kepada atasan saya dan hilang juga kesetiaan saya sama Tuhan. Saya membohongi, saya mengkhianati, itulah yang akan saya terima di hari-hari ke depan kalau hari itu saya terima proyek yang punya nilai besar ini. Tapi saya belajar teman-teman, untuk saya doa Tuhan, ini saya gimana nih? Ini lagi BU butuh duit ya kan. Semua orang pasti akan perlu yang namanya uang. Tapi saya mau pakai cara yang benar. Saya mau pakai cara yang tepat. Saya nggak mau pakai cara yang salah. Dan hari itu saya cuma bilang, setelah hari itu Bapak kemudian saya bilang sama orang yang nawarin saya, sorry saya nggak bisa. Saya bilang, saya kalau mau saya ngerjain silakan datangin bos saya dulu. Kalau mau saya tetap ngawasin, silakan datang dan silakan ajukan proposal dan segala macamnya. Untuk kita bisa setia itu godaannya banyak teman-teman. Godaannya sangat banyak. Tapi satu hal, kalau kita punya fondasi yang kuat, maka kita bisa mengalahkan semua apa yang iblis tawarkan dalam hidup kita. Amin. Next slide. Ada 3 hal malam ini saya dengan cepat, tidak berlama-lama. Bagaimana kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Yang pertama, Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Poin yang pertama, untuk kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, even banyak sekali godaan dalam hidup kalian. Yang pertama, patuh pada firman Tuhan. Saya pernah ngomong firman Tuhan ini bukan fake, firman Tuhan ini enggak palsu, tapi ini firman asli dan firman ini bisa mengubahkan hidup setiap kita. So, yang pertama, poin yang pertama, kita patuh pada firman Tuhan. Isinya apa sih firman Tuhan? Ada perintahnya, ada semua larangan-larangan, ada semua nasihat-nasihat. Itulah
yang harus kita miliki. Contohnya siapa? Yesus. Yesus dinubuatkan lahir ke dunia oleh Tuhan Allah Bapa. Dia lahir untuk apa? Untuk menebus kita semua. Dia lahir menjalani hidup, tapi endingnya dia harus mati menanggung dosa buat semua orang yang mungkin dia nggak kenal secara pribadi, teman-teman. Sekarang bertanya, kalau kalian jadi Yesus hari itu, kalian sudah digariskan, nanti umur segini kamu akan disalib, kamu akan mati, menanggung semua dosa umat manusia. Kalau hari itu posisinya di balik kalian ada dan menjadi Yesus, apa respon kalian hari itu? Menanggung semua dosa yang Yesus nggak kenal, tapi dia harus penanggungnya hari itu. Disiksa, dicambuk, ya kan? Semua hal pahit, semua hal sakit Yesus alami. Tetapi kita sama-sama tahu, dia Yesus yang setia sampai garis akhir. Sampai dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Itulah Yesus. Dia punya kesetiaan yang gak bisa ditawar lagi. Dia gak komplain, dia gak marah, dia gak protes. Sekarang kalau kalian ngalamin hal itu, apakah kalian akan jadi seperti Yesus yang gak pernah komplain, gak pernah marah? Mungkin hari-hari ini kita lagi ngalamin apa? Komplain dikit, marah, protes. Tapi Yesus hari itu tidak pernah komplain. Karena apa? Karena dia setia dan patuh pada perintah Tuhan. Poin yang pertama, teman-teman, ini yang harus kalian punya. Kalian mungkin disuruh oleh kakak pembina kalian, ayo baca Alkitab, bacalah. Hal yang mungkin simple, tapi belajarlah untuk patuh pada perintahnya. Belajarlah untuk patuh pada firman Tuhan. Gue lagi banyak masalah kok, nanti lagi lah, gue udah gak Tuhan-Tuhanan dulu lah. Mau kalian lari kemanapun, teman-teman, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya balik lagi ke Tuhan, benar? Mau kita lari sejauh apapun, kita menyangkal Tuhan sebagaimanapun, gue yakin ujung-ujungnya pasti balik lagi ke Tuhan. Kalau udah kepepet, udah terjepit, datang berdoa sama Tuhan. Tapi kalau lagi happy, kalau lagi senang, lupa sama Tuhan. Hari ini teman-teman, ayo belajar patuh ya pada firman Tuhan. Dan saya katakan gak akan rugi untuk kita bisa patuh sama firman Tuhan. Ya. Yang kedua, nah Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Poin yang kedua, dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari perkara yang kecil. Start from the little things, itu harus kalian lakukan hari-hari ini. Kalian tahu kebenaran firman Tuhan, kalian tahu kalau kalian harus baca Alkitab. Semua pelayan-pelayan yang sudah melayani, kalian tahu kalian harus baca Alkitab. Ini perkara-perkara yang harus kalian kerjakan hari-hari ini. Beberapa hari sebelumnya, ketua saya grup, saya wajibkan untuk baca kitab minimal 10 pasal setiap hari. Lapor ya di grup, ya sepakat lapor. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lapor. Ya kan? Belum 10, tetapi lapor. Tapi selang seminggu menurun, teman-teman. Selang 10 hari hilang. Ada yang lapor, ada yang enggak. Ya kan? Sampai akhirnya kita berargumen dan kita ngomong, ini gimana kok seperti ini. Akhirnya hari itu, oke, pokoknya
Firman-Nya sudah jelas, ketua CG minimal 10 pasal. Dan itu wajib hukumnya, saya bilang. Dan saya target sampai akhir Agustus, semua udah harus 10 pasal. Saya bilang, ini perkara yang tidak besar. Baca Alkitab, tulis di grup, dan lapor bawa pasal. Mungkin ini perkara yang istilahnya sepele, perkara yang kecil. Tetapi kalau kita nggak bisa setia dengan hal yang kecil, bagaimana kita mau dipercaya dengan hal yang besar? Kalau kita nggak benar dalam perkara-perkara yang kecil, kita pun tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Banyak hal, banyak orang sukses dimulai dari langkah-langkah kecil, baik jasmani maupun rohani. Asalkan kita bisa setia dalam hal kecil, maka Tuhan buka hal besar dalam hidup kita. Amin. Semua orang yang sukses di dunia, penemu apalah dimulai dari hal yang kecil. Kalian tahu semua sejarah penemu KFC harus berapa kali mencoba baru berhasil. Penemu lampu dan segala macam harus berapa kali mencoba baru berhasil. Semua dilakukan dari hal yang sederhana. Semua dimulai dari hal yang kecil. Dan mereka setia. Ya, penemu KFC, orang yang setia. Kalau hari itu dia nggak setia, nggak akan ada KFC hari ini, teman-teman. Ada cuma tetangganya. Tapi hari itu dia setia. Semua penemu lampu pun dia setia. Kalau hari itu dia nggak setia, ini nggak ada nih lighting kayak gini hari ini. Nggak ada pencahayaan yang bagus hari ini. Semua dilakukan karena apa? Kesetiaan. So, apa yang kalian perbuat hari ini, lakukan dengan responsibility, tanggung jawab. Kalian dipercaya hal apapun dalam kehidupan kalian, itulah tanggung jawab kalian di hadapan Tuhan. Kalian dipercaya hal apapun hari ini di tangan kalian, itu bentuk tanggung jawab kalian di hadapan Tuhan. Buat yang masih sekolah, apa yang dipercayakan? Ya kalian belajar, kalian mencari ilmu, itulah bentuk tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Bagaimana kamu bisa menjadi anak pintar, bagaimana kamu bisa menjadi anak yang rajin, itulah tanggung jawab kalian di hadapan Tuhan. Dari hal kecil akan berubah jadi hal yang besar. Asalkan setia. Yang ketiga, Roma 12 ayat 1 sampai 2, boleh dibuka. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Mungkin bisa dibantu Alkitabnya di belakang. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan dengan jelas di ayat yang kedua, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, hidup kalian, hidup teman-teman semua, ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tadi kita nyanyi, kau di dalamku dan ku di dalammu. Itu artinya apa? Berarti kalian hidup dengan Tuhan dan Tuhan ada buat kita. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Artinya apa sih? Kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan pun ada di dalam kita. Kalian mau taruh siapa di hidup kalian?
kalian mau taruh Tuhan, atau kalian mau taruh si jahat, supaya kalian bisa menikmati kenikmatan dunia ini, teman-teman. Dosa itu enak, sangat enak. Yang iblis tawarkan itu sangat enak. Tetapi ujungnya tidak jelas. Tapi kalau kita berkata malam hari ini, Tuhan, aku mau hidup buat Engkau, maka percayalah, Tuhan pun ada buat kita. Apa yang kita cari, apa yang kita mau tuju dalam hidup kita, itu bawa ke Tuhan hari-hari ini. Jangan pernah mencobai, teman-teman. Saya ini punya kelemahan, itu di mata sama di perut, ya. Saya itu lapar mata dan saya itu akan kalau ngelihat semua hal-hal yang itu enak, baik itu makanan ataupun barang, itu saya akan dengan sangat gercep untuk membeli, teman-teman. Dan saya tahu itu kelemahan saya, tapi saya kadang mencobai diri saya sendiri. Saya iseng lihat-lihat di Shopee, ya kan, sepatu, kemeja, celana, apapun. Saya mencobai diri saya untuk saya tergoda, teman-teman. Padahal saya tahu saya akan lemah di situ dan saya akan langsung beli. Tapi saya mencobai diri saya lihat di Shopee, di Tokped, ya kan. Wah, ada sepatu bagus kayak, ada apa yang bagus ya, dan segala macam. Saya tahu bahwa saya itu lemah di mata. Tapi saya mencobai diri saya dengan membuka semua penjual-penjual yang bisa menggoda iman saya. Dan akhirnya saya tergoda, teman-teman. Saya beli, saya bayar, ya kan. Nah, apa yang menjadi kelemahan kalian? Jangan kalian mencobai diri kalian. Kalian tahu lemahnya kalian di mana, maka jauhi itu. Dan satu hal, teman-teman, kalau kita tahu kita lemah di situ, jangan kita dekati, tapi jauhi itu. Kalau kita tahu bahwa kita lemah dengan semua dosa-dosa yang ada dalam pergaulan anak-anak muda hari-hari ini, maka jangan dekati itu, teman-teman. Jangan mencobai, udahlah sesekali, it's okay. Lagian juga gue gak akan tergoda kok, santuy, ya kan. Tetapi ya, ketika kalian mencobai diri sendiri, itu tuh bisa kan dengan sangat mudah membuka pintu hati kalian, memaksa kalian supaya tergoda imannya. Dan hari ini, kepada siapa kalian hidup, itu yang menentukan langkah hidup kalian. Hidup bersama Tuhan, kita akan melihat jalan yang terbuka di depan kita. Hari-hari ini, apapun yang menjadi kebuntuan hidup kalian, jangan pernah kalian rasa, Tuhan kok kayak gak nolong saya ya? Tuhan kok kayak gak sayang sama saya? No. Justru Tuhan sayang, makanya Tuhan sedang melihat seberapa kalian siap, seberapa kalian menjadi dewasa secara rohani untuk kalian menerima berkat Tuhan. Hari ini, teman-teman, yang ketiga, hidup untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk yang lain, bukan untuk manusia. Tapi hiduplah untuk Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan dan at the end kita akan kembali ke Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa nanti suatu saat ending dari hidup kita akan kembali kepada Tuhan Allah Bapa? Boleh angkat tangannya, teman-teman. Atau mungkin ada yang mau punya story sendiri, atau mungkin ada yang mau mewarisi tempat ini, ya. Ada yang mau jadi ketua lifeguard mungkin, menggantikan saya. Enggak ada yang mau. Siapa? Joy mau Joy. Saya kasih tahu ya, at the end kita kembali ke Tuhan. So, selama kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Last slide, terakhir. Kunci untuk kita bisa mengalami itu semua, dalam Wahyu 2 ayat 10b berkata seperti ini. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Hendaklah kita setia sampai nanti kita kembali ke Tuhan, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Artinya apa? At the end, di saat kita kembali ke Tuhan, kita nggak akan belok ke tempat yang lain. Tapi kita akan tetap jalan di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Kalian hidup, saya mau tanya, kalian hidup itu ujungnya mau sama Tuhan atau mau berbelok ke sebelah, teman-teman? Pasti semua pengen sama Tuhan. Saya pernah lihat film Korea, judulnya apa ya? Along God's apa gitu. Jadi malaikat, jadi ada malaikat yang istilahnya ngebantu yang baru meninggal, ya kan? Jadi mencari kebenaran supaya dia nggak masuk ke neraka, ya kan? Jadi saya cerita sedikit ya. Jadi si orang ini yang baru meninggal ini dilihatin, nih kalau kamu nanti masuk neraka gimana? Saya ngelihat ada gilingan besar, jadi orang ini kayak lari maraton, tapi di belakang tuh kayak ada gulungan besar yang akan menyapu mereka dan penyek dan mati. Lalu saya lihat lagi ini film ya, banyak istilahnya orang-orang yang jatuh tenggelam ke bawah laut, tetapi ada api di situ. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kita akan memilih surga, betul? Ya, jadi teman-teman malam hari ini kuncinya adalah hendaklah kalian semua setia, maka Tuhan akan kasih mahkota kehidupan, yaitu apa? Jaminan masuk surga. Amin. Tuhan, saya katakan udah terlebih dahulu setia kepada kita. So, masakah kita mau menduakan Tuhan? Masa kita mau menduakan Tuhan dengan apa yang dunia kasih di hidup kita? Malam ini teman-teman, ya. Semua yang kalian lakukan hari-hari ini Tuhan tuh melihat. Ada lagu sekolah minggu yang berkata, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Kita nggak pernah bisa sembunyi teman-teman dari semua dosa-dosa kita, kesalahan kita, kenakalan kita. Tuhan tuh ngelihat semua, mencatat semuanya. Nanti di akhir akan dilihat siapa namanya, Ibet, ya. Selama hidup kamu gini, itu akan tercatat semuanya. Kalau kita sedari sekarang ini kita belajar untuk kita bisa setia, saya percaya ada mahkota kehidupan yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Saya minta pemain musik untuk well ke depan. Malam ini teman-teman, satu hal, kalau kalian mau, kalau kalian pengen, kalian bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ya. Sifat setia sudah ada di hidup kita. Tetapi bagaimana kalian mengeluarkan itu dalam hidup setiap kalian. Dan malam ini, ayo, saya mengajak setiap kalian semua. Bukan saya yang akan menyelamatin kalian, enggak. Tapi untuk kalian bisa selamat dan masuk surga, itu cuma kalian sendiri dengan Tuhan dalam hidup kalian. Mari malam ini saya minta semua untuk tutup mata. Mari ingat semua apa yang mungkin sudah Tuhan lakukan dalam hidup kalian semua. Mungkin kau pernah ngalamin yang namanya kesusahan dalam hidup kalian. Mungkin keluargamu pernah susah. Mungkin keluargamu sedang ada masalah. Atau mungkin semua kayak nggak ada jalan yang terbuka. Saya hidup kekurangan, saya bukan berasal dari keluarga yang kaya. Atau apapun itu teman-teman. Mari malam hari ini, ingat semua hal-hal akan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kalian. Di saat kalian susah, tiba-tiba ada pertolongan datang. Di saat kalian mungkin udah nggak tahu seperti apa, tiba-tiba ada pencerahan datang. Di saat mungkin semuanya kayak buntu, nggak ada jalan, tiba-tiba ada suatu hal yang ajaib terjadi. Itu bukti
bahwa Tuhan ada buat teman-teman semua malam hari ini. Kita nggak pernah bisa milih kita dilahirkan dari keluarga seperti apa. Tapi satu hal yang pasti, mau berasal dari manapun kita, Dia tetap setia dan ada buat kita semua malam hari ini. Malam ini buat siapapun yang mau berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk aku bisa setia kepadamu. Untuk aku Tuhan bisa patuh dan taat akan firman Tuhan. Untuk aku bisa setia dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan supaya aku hidup hanya untuk Tuhan dalam kehidupanku. Malam ini teman-teman, ini waktunya untuk kalian berkata ke Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Entah seberapa sering kami ngelakuin kesalahan, seberapa nakalnya hidup kami, seberapa sering kami membangkang daripada firman Tuhan. Ada seberapa sering kami menjadi anak-anak muda yang munafik, yang di gereja kami terlihat holy tetapi di luar kami menjadi seperti setan. Entah sering kali atau berapa kali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Berapa kali kami mengecewakan Engkau. Dan berapa kali kami meninggalkan Engkau. Tapi kami tahu Kau tetap Tuhan yang setia dalam hidup setiap kami. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya Kau tetap Tuhan yang setia. Mari Tuhan, ajar kami. Ajar kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari katakan sama-sama malam ini. Tunjukkan, Kau tunjukkan kasih. Tuhan ampunikan setiap kesalahan kami Tuhan malam ini. Kau menyediakan senakal-nakalnya hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa ujungnya hanya Kau. Bapa kami mundur Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau luar kami. Mari ajar kami Tuhan. Tunjukkan kasih. Kami bisa setia dalam jalan-Mu Tuhan. Dimulai dari kehidupan pribadi kami Tuhan malam ini. Mari Bapa, ajar kami. Mari buat kalian yang mau Tuhan, aku mengambil komitmen. Mari dengan bangkit berdiri, katakan sama-sama, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia. Tuhan, biar malam ini Bapa, Engkau Tuhan yang mengajar kami begini Tuhan. Engkau Tuhan yang memperlihatkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus belajar dan belajar Tuhan. Kami gak sempurna, kami gak sempurna Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia kepadamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan.
kasih setiamu, biar Roh-Mu dan kuasa-Mu yang bekerja menyediakan yang ku perlu. Kau sendiri Bapa, Kau setia, yang membuat dan mengajar kami setia kepadamu Tuhan. dulu, sekarang dan Dimulai dari hal yang selamanya. kecil kami mau belajar setia malam ini. Kau tunjukkan kasih. Mari Tuhan, Kau Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kami. Kau menyediakan Kau Tuhan yang menyediakan segalanya buat kami. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih Setiamu. ini menjadi urusan pribadimu dengan Tuhan, teman-teman. Ini menjadi waktumu dengan Tuhan malam hari ini. Kau setia, Kau mulia. Mungkin kau sudah mendengar akan tentang firman Tuhan malam hari ini. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan yang memperjelas semuanya dalam hidup kalian semua. Dia ada, Dia setia, dan Dia menyediakan semuanya buat kita. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Malam ini teman-teman, buat siapa yang mau untuk kalian menjadi pelaku firman Tuhan malam hari ini, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat, dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan. Malam ini teman-teman, mari kau bilang sama Tuhan dalam hidupmu. Kau bilang sama Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi setia. Karena Engkau Tuhan yang terlebih dahulu setia kepadaku. Malam ini teman-teman, mari bilang ke Tuhan. Dari tempat dudukmu kamu bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan. Dia Tuhan selalu ada dan menunggu kita teman-teman. Dia yang selalu dengan tangan terbuka menunggu kita. Dia menunggu setiap kita. Dia menunggu kita malam ini. Kau tunjukkan kasih Setia, Ingat semua kebaikannya. menyediakan Kalian punya memiliki banyak hal di dunia ini. perlu. Kau Atau mungkin kalian diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kau mulia, Itulah bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu malam hari ini. Semua yang kita punya, semua yang kalian miliki, itulah bentuk kesetiaan yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita malam ini. Mari malam ini teman-teman, mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Mari Tuhan, ajar kami setia malam hari ini. Mari katakan bersama-sama, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan semuanya Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Ya lama ya Syekh. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan, Kau mengajarkan kami satu hal tentang arti kesetiaan. Mari Tuhan, biar kami Tuhan diperlengkapi lebih lagi, dimengerti lebih lagi Tuhan tentang arti kesetiaan yang benar dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Bapa malam ini Kau yang meteraikan semua firman. Biar apa yang sudah kami terima Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak buat segalanya malam hari ini. Kami persembahkan segala pujian hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang percaya. Katakan sama-sama, amin. Oke teman-teman.